Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Titu dalam pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup pada materi kelas 7? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kira-kira menurut kalian tumbuhan itu bergerak atau tidak? Iya, tumbuhan itu bergerak tetapi gerakannya sangat terbatas, tidak seperti pada manusia atau hewan. Gerak pada tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya pada bagian akar, bagian ujung tunas, atau pada daun. Nah, tumbuhan melakukan gerak sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Macam-macam gerak pada tumbuhan berdasarkan datangnya rangsangan itu dibedakan menjadi 3, yaitu gerak higroskopis, gerak esionom, dan gerak endonom. Nah, untuk yang gerak esionom itu juga terbagi menjadi 3. Untuk lebih jelasnya, bagaimanakah gerak tersebut, kemudian contohnya yang bagaimana, ikuti pembahasan berikut ya. Yang pertama, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan, sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya, merekahnya kulit buah kacang polong pada saat sudah matang. Awalnya, kulit kacang polong ini berwarna hijau dan lembab karena mengandung banyak sekali air di dalam selnya. Nah, lama-kelamaan kadar air dalam sel-sel kulit kacang polong itu berkurang, sehingga kulitnya berubah menjadi warna coklat kering, dan jika dibiarkan, maka kulit tersebut akan terbuka dengan sendirinya. Nah, gerakan membuka kulit kacang polong tadi merupakan contoh dari gerak higroskopis. Selanjutnya yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau faktor eksternal. Ada 3 macam gerak esionom, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Sedangkan gerak taksis adalah gerakan tumbuhan berpindah tempat yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Dan gerak nasti adalah gerakan tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerak tropisme. Gerak tropisme itu terdiri dari beberapa gerak yang lain. Ada hidrotropisme, geotropisme, fototropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Yang pertama yaitu tentang hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerakan pada organ tumbuhan yang selalu menuju ke sumber air. Kata kuncinya dari kata hidro ya. Contohnya yaitu akar bergerak mencari sumber air. Selanjutnya yaitu geotropisme. Geotropisme adalah gerak pada organ tumbuhan yang menuju pusat bumi.
Nah, geotropisme ini terdiri dari dua, yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Contoh dari geotropisme positif adalah gerakan akar yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Sedangkan geotropisme negatif contohnya adalah pucuk tanaman yang bergerak tumbuh menjauhi pusat bumi. Nah, itu makanya disebut sebagai geotropisme negatif karena berlawanan dengan pusat bumi. Selanjutnya yaitu fototropisme. Fototropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contoh, jika kita meletakkan tanaman di jendela, maka tanaman itu selalu tumbuh bergeraknya itu ke arah datangnya cahaya. Kira-kira benar atau tidak ya? Yuk kalian yang di rumah, kalian bisa mencoba meletakkan tanaman, taruh di meja. Apakah benar gerak tanaman itu selalu tumbuh sesuai dengan arah datangnya cahaya? Nanti dicoba ya di rumah. Selanjutnya yaitu tikmotropisme, yaitu gerak yang diakibatkan oleh rangsang berupa sentuhan dengan rambatannya, baik berupa benda mati atau tumbuhan lain. Contohnya, tanaman kacang panjang itu tumbuhnya bergerak merambat pada kayu yang berada di dekatnya. Jadi, kacang panjangnya melilit ya, bergerak melilit kayu yang ada di dekatnya. Itu adalah contoh dari tikmotropisme. Nah, yang terakhir dari gerak tropisme yaitu kemotropisme, yaitu gerak pada tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Kemotropisme ada dua juga, yaitu negatif dan positif. Untuk yang kemotropisme negatif, ini bisa kalian lihat di gambar ya. Contohnya ada tanaman diberi air sabun. Air sabun itu kan tidak berguna ya bagi tanaman. Nah, apa yang terjadi? Setelah beberapa hari, akar tanaman itu bergerak menjauhi air sabun. Jadi, ini disebut sebagai kemotropisme negatif karena menjauhi zat kimia tadi. Kemudian, untuk yang kemotropisme positif, contohnya jika kita memberi tanaman kita pupuk, setelah beberapa hari itu arah gerak akar itu akan mendekati pupuk tadi. Nah, pupuk dalam hal ini adalah zat kimia. Karena akarnya mendekati pupuk atau zat kimia, jadi ini disebut sebagai kemotropisme positif. Gerak yang selanjutnya yaitu taksis. Taksis ini terdiri dari fototaksis dan kemotaksis. Yang pertama, kita akan membahas tentang fototaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa cahaya. Kalau yang tadi, fototropisme itu adalah gerak bagian tumbuhan saja, yang dipengaruhi oleh cahaya. Nah, tapi kalau yang fototaksis itu adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa cahaya. Contoh, yaitu gerak eglena yang selalu mendekati cahaya. Kalian tahu apa itu eglena? Jadi, eglena itu adalah ganggang bersel satu yang biasanya hidup di air tawar. Misalnya di air kolam, air danau, di sawah, sungai, atau parit. Nah, kenapa eglena ini dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan? Karena eglena ini berwarna hijau karena berklorofil dan berfotosintesis sehingga dimasukkan ke dalam makhluk hidup yang menyerupai tumbuhan. Tetapi eglena ini juga mampu bergerak seperti hewan. Jadi eglena ini mempunyai seperti bintik mata yang terletak di mulut sel yang berfungsi untuk membedakan
antara gelap dan terang. Nah, untuk itu karena ada bintik tadi, Euglena itu bisa bergerak mendekati cahaya karena ada rangsangan cahaya. Kemudian selanjutnya yaitu kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Contoh yaitu gerak spermatozoid ke archegonium pada tumbuhan lumut. Gerak selanjutnya yaitu nasti. Untuk nasti ini ada beberapa gerak, yaitu gerak seismonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Yang pertama, gerakan seismonasti, yaitu gerak dengan rangsangan berupa sentuhan. Contohnya kalian pasti pernah nih ya, kalau kalian menyentuh daun putri malu, kira-kira apa yang akan terjadi? Daun putri malunya akan menutup. Nah, gerak daun menutup tadi adalah contoh dari gerak pada tumbuhan karena sentuhan. Selanjutnya yaitu niktinasti, yaitu gerak tidur dari tumbuhan karena rangsangan berupa gelap. Jadi ketika cahayanya sudah jarang ya, sudah gelap, itu daun akan menutup. Contohnya pada malam hari. Terlihat pada gambar ya contohnya. Yang selanjutnya yaitu fotonasti, yaitu gerak sebagai reaksi terhadap rangsangan berupa cahaya. Contohnya bunga pukul 4 atau nama latinnya itu Mirabilis jalapa. Itu ketika pagi hari bunganya menguncup. Tetapi pada waktu sore hari tanaman bunga pukul 4 ini akan mekar. Nah, gerak bunga dari menguncup ke mekar itu adalah contoh gerak tumbuhan sebagai reaksi terhadap rangsangan cahaya. Selanjutnya, termonasti adalah gerak karena ada rangsangan berupa suhu. Contohnya gerak mekar atau menutupnya bunga tulip. Jika suhu naik, maka bunga tulip akan mekar. Dan jika suhunya turun, bunga tulip tadi akan menutup. Gitu ya. Selanjutnya yaitu haptonasti, yaitu gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Kalian tahu apa itu tumbuhan insektivora? Tumbuhan insektivora itu adalah tumbuhan yang memakan serangga. Contohnya, menutupnya daun tanaman kantong semar atau tanaman Venus ketika tersentuh serangga kecil. Jadi, pada mulanya daun tanaman kantong semar itu membuka. Kemudian ketika ada serangga yang mendekat dan menyentuh daun tanaman kantong semar tadi, tiba-tiba hap, lalu ditangkap. Begitu ya. Jadi langsung otomatis itu daun tanaman kantong semarnya menutup. Jadi serangganya tidak bisa keluar lagi. Nah, itu adalah contoh dari gerak haptonasti. Selanjutnya yaitu nasti kompleks. Dari namanya saja kompleks, berarti gerak ini dipengaruhi oleh beberapa rangsangan. Contoh, membuka dan menutupnya stomata pada daun ya, karena pengaruh rangsangan 1. Kadar air, 2. Cahaya, 3. Suhu, dan 4. Zat kimia yang berupa zat gula dan protein. Nah, tadi nasti dan yang terakhir yaitu gerak endonom. Gerak endonom itu adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Maka dari itu, gerak endonom ini disebut juga sebagai gerak autonom. Contohnya adalah gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Nah, itu tadi adalah berbagai macam gerak pada tumbuhan.
Sudah paham ya? Bu Titu berdoa semoga kalian paham. Oke? Bu Titu akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selalu semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.